Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yusron Rozaid, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis, dan kepada teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teori mengenai statistika inferensial analisis regresi. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memandu presentasi kali ini dari awal hingga akhir. Untuk itu, dipersilakan kepada teman-teman kelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayuni Aldawati Cantika Putri dengan NIM 21104111211. Perkenalkan, saya Vina Pratna Paramita dengan NIM 211041121. Perkenalkan, nama saya Horoni Janar Fauzia, NIM 21104112224. Saya Nur Aziza dengan NIM 2110411234. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok kami. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan regresi itu. Nah, regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Adapun manfaat analisis regresi. Analisis digunakan hampir pada semua kehidupan, baik itu dalam bidang industri, pemerintahan, dan ekonomi. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan penerapan analisis regresi. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Nah, yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis regresi linear yang baik. Yang pertama ada eksogenitas yang lemah. Sebelum kamu menggunakan analisis regresi, kamu harus memahami bahwa analisis ini mensyaratkan variabel X bersifat fixes atau tetap. Sedangkan untuk variabel Y bersifat random atau acak untuk bebas. Maksud dari syarat tersebut yakni satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y. Misalnya, ketika gaji X seseorang sebesar 3 juta, maka pengeluaran bisa saja sebesar 1,5 ribu, 2 juta, 2,5 juta, atau seterusnya. Nah, yang kedua, linearitas. Tentunya sudah dijelaskan sebelumnya kalau model analisis regresi bersifat linear. Hal ini berarti kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y juga. Yang ketiga, variance error yang konstan. Sekali lagi, model analisis regresi bersifat linear. Artinya, kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Ini sangat penting karena jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kamu dapat melakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratik. Nah, yang terakhir yakni autokoreksi untuk time series. Apabila kamu menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka akan ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yakni asumsi autokorelasi dan asumsi autokoreksi. Melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Seandainya ada gangguan autokorelasi, ini memberikan sinyal adanya pengaruh variabel lag waktu yang sebelumnya terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi regresi. Ada beberapa macam fungsi-fungsi regresi yang wajib diketahui. Yang pertama adalah memprediksi masa depan. Fungsi yang dimiliki regresi
Yang pertama yakni menganalisis hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ini termasuk meramalkan resiko dan peluang. Fungsi ini banyak digunakan dalam dunia bisnis. Yang kedua, memperbaiki error. Seorang manajer yang paling teliti dan serba tahu bahkan bisa melakukan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Namun dengan fungsi regresi, manajer yang paling teliti dan serba tahu bahkan bisa melakukan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Namun dengan fungsi regresi yang dapat memperbaiki kekeliruan, masalah tersebut dapat teratasi. Misalnya, ketika manajer merasa bahwa memperpanjang waktu buka toko bisa meningkatkan penjualan, ternyata setelah menghitung regresi, keputusan ini malah merugikan budget perusahaan. Yang ketiga, memberikan wawasan baru. Para pembisnis sering mengumpulkan data-data terkait pelanggan mereka, namun tanpa analisis regresi yang tepat, semua data tersebut tidak berarti apapun. Contohnya, mencari data lewat analisis regresi dapat menunjukkan lonjakan penjualan selama hari-hari tertentu dalam seminggu dan penurunan di hari lainnya. Manajer dapat membuat penyesuaian untuk kompensasi. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat menggunakan fungsi regresi dalam mengoptimalkan operasional bisnis. Contohnya, seorang manajer pabrik menghitung regresi untuk mengetahui dampak dari suhu oven saat memanggang roti, seperti berapa lama waktu penyimpanan setelah matang. Jadi, mereka tidak perlu mengandai-andai tanpa dampak yang real. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam regresi. Macam-macam regresi itu ada 3, yaitu yang pertama, regresi linear sederhana, yang kedua, regresi linear berganda, yang ketiga, regresi non-linear. Yang pertama, regresi linear sederhana, yaitu regresi yang hanya menentukan hubungan dari 2 variabel saja dan keduanya merupakan data kuantitatif. Misalnya, data banyak makanan yang dikonsumsi dengan berat badan. 2. Regresi linear berganda merupakan regresi yang menghubungkan satu variabel Y terhadap 2 atau lebih variabel X, serta data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Misalnya, pengaruh banyak makanan yang dikonsumsi terhadap berat badan dan tinggi badan. 3. Regresi nonlinear, yaitu regresi yang menghubungkan antara variabel S dan variabel Y yang tidak linear. Misalnya, pemberian pupuk pada tanaman dengan intensitas pemberian pupuk rendah sampai sedang akan membuat tanaman tumbuh dengan optimal. Sedangkan, pemberian pupuk intensitas tinggi akan membuat tanaman tumbuh dengan lambat. Syarat-syarat penerapan analisis regresi. Yang pertama, data yang digunakan harus berskala interval atau saling keterkaitan. Yang kedua, memiliki hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Yang ketiga, data yang dipakai berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dikatakan berdistribusi normal yaitu apabila yang pertama, data tersebut memiliki sampel minimal 30 subjek. Yang kedua, data yang ada telah melalui uji normalitas yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, dan Lilliefors. Yang ketiga, jika data tersebut signifikansi dari uji normalitas lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Penerapan analisis regresi yang keempat yaitu varian distribusi dari variabel tergantung, dependent variable, atau biasa disimbolkan dengan huruf Y, harus kontan untuk semua nilai variabel bebas, independent variable, atau yang biasa disimbolkan dengan huruf X. Yang kelima, hubungan antara kedua variabel harus linear dan semua observasi harus saling bebas. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu rumus regresi. Teman-teman, sesuai dengan yang teman-teman simak ya di materi sebelumnya, bahwasanya regresi ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ini regresi linear sederhana, yang kedua regresi linear berganda, dan yang ketiga regresi non-linear. Nah, di sini teman-teman untuk rumusnya, yang pertama rumus regresi linear.
yaitu variabel Y sama dengan A ditambah BX. Nah, keterangannya di sini A ini merupakan konstanta atau titik potong Y, B merupakan koefisien dari variabel X, Y merupakan variabel dependen, dan X merupakan variabel independen. Nah, yang kedua, rumus regresi linear berganda. Untuk rumusnya yaitu variabel Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah dan seterusnya, kemudian ditambah E. Untuk keterangannya di sini ya, A ini merupakan konstanta atau titik potong Y, B merupakan koefisien dari variabel X atau koefisien determinasi, Y merupakan variabel dependen, X merupakan variabel independen, dan E merupakan error. Nah, yang ketiga yaitu rumus regresi nonlinear. Di sini teman-teman, nonlinear ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Nah, yang pertama yaitu regresi berbentuk eksponensial. Nah, untuk rumusnya gimana? Variabel Y sama dengan A eksponensial pangkat BX. Yang kedua, regresi berbentuk pangkat. Nah, untuk rumusnya gimana? Variabel Y sama dengan A X pangkat B. Nah, yang ketiga, regresi berbentuk polinomial. Untuk rumusnya gimana? Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah dan seterusnya, kemudian ditambah AN X pangkat N. Baik, materi berikutnya yaitu contoh soal regresi linear. Nah, berikut merupakan data penghasilan dan pengeluaran suatu keluarga. Di tabel pertama, teman-teman bisa cek ya. Di sini adalah data dari keluarga tersebut. Di 1 bulan pertama, penghasilan keluarga tersebut 19 juta, kemudian pengeluarannya itu 10 juta. Di bulan kedua, penghasilan keluarga tersebut 14 juta, pengeluarannya 8 juta, dan seterusnya. Nah, di sini pertanyaannya teman-teman, tentukan persamaan regresi berdasarkan data tersebut. Nah, pembahasannya teman-teman bisa cek di tabel sampingnya ya, berikutnya, di mana X ini merupakan penghasilan dari keluarga tersebut dan Y ini merupakan pengeluaran dari keluarga tersebut. Nah, X-nya ini X-nya ini 19, 14 dan seterusnya. Kemudian Y-nya ini tadi pengeluarannya ya teman-teman, 10, 8, 7 dan seterusnya. Kemudian X pangkat 2 berarti penghasilan yang tadi dikalikan lagi gitu. X pangkat 2 berarti X kali X ya teman-teman ya. Contoh 19 dikali 19 berarti 361 dan seterusnya. Kemudian Y pangkat 2 berarti pengeluarannya tadi dikalikan pengeluaran ya. Berarti Y dikali Y berarti 10 dikali 10 yaitu 100, seperti itu dan seterusnya. Kemudian X dikali Y. Jadi penghasilan dan pengeluarannya tadi dikalikan ya teman-teman ya. Contoh di X dan Y pertama berarti 19 dikali 10 ya. 19 kali 10 yaitu 190 dan seterusnya. Kemudian kita sigmakan teman-teman. Kita totalkan semuanya, total keseluruhannya berapa? Kita lihat sigmanya di X ini sigmanya 104 dan Y ini 59, X pangkat 2 ini 1448, Y pangkat 2 totalnya 459 dan X kali Y totalnya ini 812. Nah, nilai B dan A ditentukan sebagai berikut. Nilai B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 sama dengan 8 dikali 812 dikurangi 104 kali 59 per 8 1448 dikurangi 104 pangkat 2 sama dengan 0,46875. Nah, kemudian nilai yang B sama dengan Y cup dikurangi B cup sama dengan sigma Y per N dikurangi B sigma X per N sama dengan 59 per 8 dikurangi 0,46875 dalam kurung 104 per 8 sama dengan, jadi totalnya yaitu 1,128125. Nah, sehingga persamaan regresinya di sini yaitu variabel Y sama dengan 1,128125 ditambah 0,46875X. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih dari kami.
Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.